Pernahkah Anda melihat ke belakang dan berharap Anda melakukan hal yang berbeda? Seiring bertambahnya usia, pilihan yang kita buat dapat membantu kita membangun kehidupan yang memuaskan dan bermakna, atau perlahan-lahan mengikis kebahagiaan dan kesejahteraan kita. Kenyataannya, beberapa kesalahan mungkin tampak kecil pada awalnya, tetapi seiring waktu, hal itu dapat menimbulkan konsekuensi serius yang menyebabkan kesepian, kesulitan finansial, dan bahkan masalah kesehatan yang seharusnya dapat dihindari. Dalam pembahasan ini, kita akan membicarakan 5 kesalahan terbesar yang sering dilakukan banyak orang di usia tua yang secara diam-diam dapat menghancurkan hidup mereka. Beberapa di antaranya mungkin mengejutkan Anda karena sering terjadi secara bertahap, sehingga banyak orang tidak menyadari kerusakan yang ditimbulkannya hingga semuanya terlambat. Namun, begitu Anda mengenali pola-pola ini, Anda akan memiliki kekuatan untuk membuat keputusan yang lebih baik, menghindari penyesalan yang tidak perlu, dan mengendalikan masa depan Anda. Ini bukan hanya tentang menghindari kesalahan, tetapi tentang memastikan bahwa tahun-tahun Anda berikutnya dipenuhi dengan kegembiraan, tujuan, dan kesehatan yang baik. Kami akan mengupas tuntas 5 kesalahan ini, mengapa itu terjadi, dan bagaimana jika Anda menghindarinya dapat membangun kehidupan yang lebih baik. 1. Mengabaikan kesehatan fisik. Salah satu kesalahan paling umum dan merusak yang dibuat banyak orang di usia tua adalah mengabaikan kesehatan fisik mereka. Ini seringkali dimulai secara halus, melewatkan jalan pagi, memilih makanan instan daripada makanan bergizi, tetapi seiring waktu, kebiasaan-kebiasaan kecil ini menumpuk. Seiring berkurangnya mobilitas dan menurunnya tingkat energi, banyak orang berasumsi itu hanyalah bagian alami dari penuaan. Padahal, sebagian besar penurunan yang terjadi di usia lanjut bukan hanya karena penuaan, tetapi karena kurangnya aktivitas, nutrisi yang buruk, dan mengabaikan tanda-tanda peringatan dini masalah kesehatan. Jika Anda pernah merasa kaku setelah duduk terlalu lama, atau menyadari bahwa keseimbangan Anda tidak seperti dulu, itu adalah sinyal dari tubuh Anda. Bergerak adalah hal yang penting, tidak peduli berapa usia Anda. Semakin sedikit Anda bergerak, semakin sulit untuk tetap aktif, dan sebelum Anda menyadarinya, tugas-tugas sederhana seperti berdiri dari kursi, menaiki tangga, atau bahkan meraih sesuatu di rak tinggi menjadi sulit. Otot yang lemah menyebabkan keseimbangan yang buruk, yang meningkatkan risiko jatuh, salah satu bahaya terbesar bagi lansia. Seandainya Anda mulai perlahan-lahan melewatkan jalan pagi harian Anda, beberapa bulan kemudian, Anda mungkin merasa bahwa berdiri lama terasa lebih melelahkan, dan lutut Anda mulai sakit. Jika Anda menunggu terlalu lama untuk kembali berolahraga, Anda mungkin telah kehilangan banyak kekuatan dan bahkan jalan kaki singkat membuat Anda terengah-engah. Masalah umum lainnya adalah mengabaikan diet. Banyak lansia berasumsi bahwa karena mereka tidak makan sebanyak dulu, mereka tidak perlu fokus pada nutrisi. Padahal, seiring bertambahnya usia, tubuh sebenarnya sebagian besar membutuhkan lebih banyak nutrisi tertentu seperti protein untuk menjaga massa otot, kalsium untuk mendukung kesehatan tulang, dan serat untuk membantu pencernaan. Mengabaikan pemeriksaan rutin adalah kesalahan lain yang dapat menimbulkan konsekuensi serius. Rutinitas check-up dapat mendeteksi masalah lebih awal saat jauh lebih mudah untuk diobati. Tekanan darah tinggi, kolesterol tinggi, dan bahkan tanda-tanda awal osteoporosis seringkali tidak memiliki gejala yang jelas. Tetap menjaga kesehatan berarti bersikap proaktif, bukan hanya menunggu sampai masalah menjadi tidak mungkin diabaikan. Kabar baiknya adalah, tidak ada kata terlambat untuk membuat perubahan. Bahkan perbaikan kecil, seperti menambah 15 menit berjalan kaki setiap hari, atau mengganti makanan olahan dengan bahan-bahan segar, dapat membuat perbedaan yang signifikan. 2. Mengisolasi diri dari teman dan keluarga. Salah satu kesalahan paling memilukan yang dilakukan banyak orang di usia tua adalah menarik diri dari koneksi sosial. Awalnya mungkin tampak tidak berbahaya. Mungkin Anda berhenti menghadiri acara tertentu, mengurangi panggilan telepon, atau berasumsi bahwa orang lain terlalu sibuk untuk berkunjung. Tetapi seiring waktu, isolasi semacam ini dapat secara diam-diam menyebabkan kesepian, depresi, dan bahkan penurunan kesehatan mental dan fisik yang lebih cepat. Manusia adalah makhluk sosial, dan tetap terhubung bukan hanya tentang memiliki teman.
Ini tentang mempertahankan rasa tujuan, keterlibatan, dan kesejahteraan emosional. Penelitian menunjukkan bahwa isolasi sosial dapat memiliki dampak yang sama pada kesehatan, seperti merokok 15 batang sehari. Hal itu meningkatkan resiko penyakit jantung, melemahkan sistem kekebalan, dan bahkan telah dikaitkan dengan kemungkinan lebih tinggi untuk mengembangkan demensia. Seandainya Anda secara bertahap berhenti menghubungi teman-teman Anda mungkin mengatakan pada diri sendiri bahwa mereka mungkin terlalu sibuk dengan keluarga mereka sendiri. Minggu berubah menjadi bulan, dan sebelum Anda menyadarinya, Anda menghabiskan sebagian besar hari Anda sendirian. Anda mungkin merasa tidak seperti diri Anda sendiri lagi. Energi Anda menurun, suasana hati Anda memburuk, dan Anda merasa lebih sulit untuk memotivasi diri Anda untuk melakukan hal-hal yang pernah Anda nikmati. Namun, ketika Anda akhirnya berusaha untuk terhubung kembali, menelpon teman lama, bergabung dengan klub lokal, dan mengundang cucu lebih sering, seluruh pandangan Anda berubah. Anda merasa lebih terlibat, lebih bahagia, dan bahkan melihat peningkatan dalam memori dan tingkat energi Anda. Kesalahan lain adalah hanya mengandalkan keluarga untuk bersosialisasi. Meskipun keluarga itu penting, mengharapkan mereka menjadi satu-satunya sumber persahabatan terkadang dapat menyebabkan kekecewaan. Orang yang Anda cintai memiliki tanggung jawab mereka sendiri, dan penting untuk memiliki jaringan teman, tetangga, atau anggota komunitas untuk berinteraksi. Teknologi telah membuat komunikasi menjadi lebih mudah dari sebelumnya, namun banyak lansia menghindarinya karena merasa kewalahan atau tidak familiar. Tetapi, merangkul alat sederhana seperti panggilan video, media sosial, atau bahkan pesan suara dapat membantu mempertahankan koneksi yang bermakna, terutama ketika kunjungan tatap muka tidak memungkinkan. Tujuan dari menjaga koneksi sosial bukanlah untuk memiliki jadwal yang padat, tetapi untuk mempertahankan hubungan yang bermakna yang membuat Anda tetap tajam secara mental, terpenuhi emosional, dan terlibat dengan dunia di sekitar Anda. 3. Menolak beradaptasi dengan perubahan. Salah satu kesalahan terbesar yang dilakukan banyak orang seiring bertambahnya usia adalah menolak perubahan. Entah itu teknologi, penyesuaian gaya hidup, atau bahkan pergeseran norma sosial, banyak lansia menolak untuk beradaptasi. Dapat dimengerti, perubahan bisa tidak nyaman, dan setelah dasunan tahun menjalani cara tertentu, mudah untuk merasa bahwa Anda tidak perlu belajar sesuatu yang baru. Tetapi kenyataannya, menolak beradaptasi tidak menghentikan dunia untuk berubah. Itu hanya membuat hidup lebih membuat frustasi dan mengisolasi. Banyak orang berasumsi bahwa teknologi baru hanya untuk generasi muda. Tetapi di dunia saat ini, tetap terhubung seringkali bergantung pada kemauan untuk belajar. Baik itu menggunakan smartphone, memahami perbankan online, atau mencari tahu cara melakukan panggilan video, keterampilan ini menjadi penting. Ketika lansia menolak untuk merangkul alat digital dasar, mereka sering merasa tersisih dari percakapan penting atau berjuang dengan tugas sehari-hari yang dapat disederhanakan. Seandainya Anda berusia 78 tahun dan menolak menggunakan smartphone, bersikeras bahwa telepon lama Anda sudah cukup, seiring waktu, Anda mungkin menyadari bahwa cucu Anda berkomunikasi dalam obrolan grup yang tidak dapat Anda ikuti, bank Anda mulai memerlukan akses online untuk layanan tertentu, dan Anda kehilangan kenyamanan yang tak terhitung yang seharusnya dapat membuat hidup Anda lebih mudah. Akhirnya, jika Anda memutuskan untuk memberi kesempatan pada teknologi, dengan sedikit kesabaran, Anda dapat belajar cara mengirim pesan, menggunakan panggilan video, dan bahkan memesan kebutuhan secara online. Apa yang dimulai sebagai upaya yang enggan, dengan cepat menjadi sesuatu yang membuat hidup Anda lebih baik dengan cara yang tidak pernah Anda sangka-sangka. Cara lain orang menolak perubahan adalah dengan berpegang pada kebiasaan usang, meskipun pilihan yang lebih baik tersedia. Ini bisa sesederhana menolak untuk menyesuaikan diet demi kesehatan Anda, mengabaikan langkah-langkah keamanan modern di rumah, atau bahkan menolak nasihat medis baru. Kepercayaan bahwa beginilah cara saya selalu melakukannya bisa berbahaya, terutama ketika ada alternatif yang lebih baik, lebih aman, dan lebih efektif. Beradaptasi dengan perubahan bukan berarti melepaskan siapa Anda. Itu berarti bersikap cukup fleksibel untuk terus maju ke depan. Semakin Anda bersedia untuk belajar, beradaptasi, dan tumbuh, semakin mandiri dan terpenuhi Anda akan menjadi. Tidak ada kata terlambat untuk merangkul cara baru dalam melakukan sesuatu. 4. Salah mengelola keuangan. Salah satu kesalahan yang paling menghancurkan yang dilakukan banyak orang di usia tua adalah gagal mengelola keuangan mereka dengan bijak. Mudah untuk berasumsi bahwa masalah uang tidak terlalu penting seiring bertambahnya usia, terutama jika Anda tidak lagi bekerja dan memiliki tabungan atau dana pensiun. Tetapi kenyataannya adalah,
salah urus keuangan, entah itu pengeluaran berlebihan, meremehkan pengeluaran di masa depan, atau gagal merencanakan keadaan darurat, dapat dengan cepat mengubah apa yang seharusnya menjadi tahun-tahun yang nyaman menjadi periode stres, perjuangan, dan ketergantungan pada orang lain. Banyak lansia jatuh ke dalam perangkap asumsi bahwa mereka memiliki cukup uang untuk bertahan, hanya untuk menyadari terlambat bahwa tagihan medis, inflasi, atau pengeluaran tak terduga menggerogoti tabungan mereka lebih cepat dari yang diperkirakan. Seandainya Anda menghabiskan uang secara bebas saat pensiun, percaya bahwa Anda telah menabung cukup banyak. Anda mungkin bepergian, membeli hadiah, dan makan di luar secara teratur. Tetapi pada saat Anda mencapai usia 70-an akhir, Anda mulai menyadari bahwa tabungan Anda hampir habis. Pengeluaran medis mulai menumpuk, dan Anda juga belum merencanakan biaya perawatan jangka panjang. Dihadapkan dengan pilihan terbatas, Anda harus bergantung pada anak-anak Anda untuk dukungan finansial, sesuatu yang tidak pernah Anda inginkan. Jika Anda lebih berhati-hati dengan pengeluaran Anda sebelumnya, Anda dapat memperpanjang tabungan Anda dan mempertahankan kemandirian finansial Anda. Lansia juga menjadi target utama penipuan, dan salah satu cara paling memilukan orang kehilangan keamanan finansial mereka adalah dengan mempercayai orang yang salah. Penipuan telepon, penipuan email, dan bahkan individu manipulatif yang berpura-pura menjadi penasihat keuangan dapat menguras tabungan seumur hidup dalam sekejap. Belajar mengenali penipuan finansial, menghindari tawaran yang tidak diminta, dan meminta penasihat keuangan atau anggota keluarga terpercaya meninjau keputusan finansial besar dapat mencegah kerugian yang menghancurkan. Kunci keamanan finansial di usia tua bukanlah tentang menjadi kaya, itu adalah tentang menjadi bijaksana. Membuat anggaran yang jelas, memperhatikan pengeluaran yang tidak perlu, dan merencanakan pengeluaran di masa depan dapat membantu memastikan bahwa uang Anda bertahan selama Anda hidup. 5. Mengabaikan pertumbuhan mental dan tujuan hidup. Salah satu kesalahan yang paling terabaikan namun mengubah hidup yang dilakukan banyak orang di usia tua adalah menyerah pada pertumbuhan pribadi dan kehilangan rasa tujuan hidup mereka. Banyak lansia jatuh ke dalam pola pikir bahwa setelah mereka pensiun, waktu mereka untuk belajar, menetapkan tujuan, atau berkontribusi pada dunia telah berakhir. Padahal memiliki sesuatu yang bermakna untuk dinantikan, entah itu hobi, gairah, atau tantangan baru, adalah salah satu faktor terpenting untuk tetap tajam secara mental, terpenuhi secara emosional, dan sehat secara fisik. Masalah urung adalah keyakinan bahwa penurunan mental tidak dapat dihindari. Sementara penuaan memang datang dengan perubahan, otak tetap mampu belajar, beradaptasi, dan membentuk koneksi baru sepanjang hidup. Bahaya sebenarnya adalah bukan usia itu sendiri, melainkan ketidakaktifan. Ketika lansia berhenti terlibat dalam kegiatan yang merangsang mental, otak melambat. Studi menunjukkan bahwa mereka yang terus belajar, baik melalui membaca, memecahkan teka-teki, atau bahkan mengambil keterampilan baru, jauh lebih kecil kemungkinannya untuk mengalami penurunan kognitif. Seandainya Anda dulunya adalah orang yang aktif dan ingin tahu, tetapi setelah pensiun Anda hanya menonton TV hampir sepanjang hari, merasa tahun-tahun terbaik Anda telah berlalu. Seiring waktu, Anda mungkin mulai lebih sering melupakan sesuatu, kehilangan minat dalam percakapan, dan merasa kurang terlibat dengan hidup. Tetapi, kemudian jika Anda memutuskan untuk mengambil kelas art di pusat komunitas lokal, sesuatu yang belum pernah Anda lakukan sebelumnya. Dalam beberapa minggu, Anda merasakan adanya tujuan yang baru. Pikiran Anda terasa lebih tajam, dan Anda bahkan mendapatkan teman baru dalam prosesnya. Kesalahan besar lainnya adalah gagal menemukan alasan untuk bangun di pagi hari. Banyak lansia menghabiskan puluhan tahun bekerja, membesarkan keluarga, dan menangani tanggung jawab, hanya untuk menemukan diri mereka hilang setelah peran-peran itu memudar. Tanpa rasa tujuan, kebosanan dan depresi dapat muncul dengan cepat. Memiliki alasan untuk tetap terlibat, entah itu menjadi sukarelawan, membimbing generasi muda, berkebun, atau bahkan menulis buku, menciptakan struktur, motivasi, dan kepuasan dalam kehidupan sehari-hari. Seandainya Anda takut gagal atau berpercaya sudah terlambat untuk mencoba hal baru, ingatlah bahwa usia tidak ada hubungannya dengan belajar. Pertumbuhan tidak berhenti ketika Anda mencapai usia tertentu. Itu berhenti ketika Anda memutuskan untuk berhenti mencoba. Jika Anda telah mengabaikan kesehatan fisik Anda, sekarang saatnya untuk memprioritaskan gerakan, makan dengan baik, dan menjalani pemeriksaan rutin.
Seandainya Anda mengisolasi diri, berusahalah untuk terhubung kembali dengan teman lama, membangun hubungan baru, dan merangkul teknologi untuk tetap terlibat. Jika Anda menolak perubahan, ingatkan diri Anda bahwa beradaptasi tidak berarti kehilangan diri Anda sendiri. Itu berarti memberi diri Anda alat untuk tetap mandiri dan terhubung di dunia yang berubah dengan cepat. Seandainya keuangan menjadi perhatian, ambil langkah proaktif untuk memastikan keamanan. Dan jika Anda telah kehilangan rasa tujuan Anda, mulailah dari yang kecil. Ambil buku, coba sesuatu yang baru, atau temukan cara untuk menyumbangkan kebijaksanaan dan pengalaman Anda. Pilihan yang Anda buat hari ini akan membentuk kualitas hidup Anda di tahun-tahun mendatang. Tidak pernah ada kata terlambat untuk mengambil kendali, membuat keputusan yang lebih baik, dan memastikan bahwa tahun-tahun berikutnya adalah beberapa tahun terbaik Anda.